sehingga ia tidak melakukan seperti ayahnya, ia tidak makan daging dan seterusnya, dia tidak menindas orang seperti ayahnya dan seterusnya, menjauhkan dirinya kepada makanan riba dan seterusnya, maka dia tidak akan dilimpahkan kesalahan-kesalahan ayahnya. Begitu juga sebaliknya, ayah yang melakukan, dialah yang menanggung resikonya, bukan anaknya. Makanya dikatakan di dalam data nomor 21 di skill 18, nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia pasti tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Elohim. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian dilakukan orang-orang fasik, apakah ia hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat lagi. Dia harus mati karena ia berubah setia dan karena ia melakukan dosa. Tetapi kamu berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat? Dengarkan dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat? Kalau tindakanmu itu kau merasa tidak tepat. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, dia pasti hidup, dia pasti tidak akan mati. Ini firman Tuhan, Yehezkiel 18. Kenapa saya katakan ini firman Tuhan menurut kaidah orang Yahudi? Karena di data nomor 1 yang mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Sedangkan penyaliban di Kristen tidak ada. Tuhan berfirman kepada Lukas, Tuhan berfirman kepada Yesus, kepada Yohanes, Tuhan berfirman kepada Paulus. Tak ada itu. Tapi itu yang Anda jadikan sebagai acuan iman, bahwa tidak ada Kristen kalau tidak ada penyaliban. Ingat, tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Nanti ada hubungannya ketika orang-orang Farisi, kaum bidat, orang-orang mahkamah agama dan seterusnya menjadikan kemudian salib ini sebagai jualan kepada non-Yahudi. Terakhir dari saya, Pak, ketika Bapak mengatakan kalau tidak ada penyaliban, kenapa? Maka tidak ada Kristen. Kalau tidak ada penyaliban penebusan dosa di atas tiang salib, maka tidak ada Kristen. Kristen menjadi banyak sudah 2000 tahun dikarenakan itu, Pak. Pesan Yesus di dalam Matius 24 nomor 11, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul di tengah-tengah Bani Israel dan menyesatkan banyak orang. Silakan. Sebentar Pak Budi, sekalian saya ingatkan lagi kepada teman-teman, insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada usia panjang, diberikan kesehatan di akhir bulan ini atau paling lambat tanggal 2 Februari. Nanti mungkin Bang Zuma akan bertemu dengan Pendeta Esra Soru. Begitu ya Pak Budi ya, kemarin dari hasil pembicaraan, insya Allah. Mohon dukungannya teman-teman ya. Kalau dia ngomong kepada saya minggu kedua katanya. Minggu kedua. Katanya dia. Kemarin sih kemarin sama Umi bilangnya mudah-mudahan bulan Desember di akhir bulan Februari. Di Februari tanggal 2, kalau tidak di akhir bulan ini. Mudah-mudahan Bang Dazuma ya siap ya nanti insya Allah. Insya Allah. Karena banyak ditunggu juga nih Bang Zuma sama Pendeta Esra Soru. Baik, silakan Pak Buas dilanjut lagi. Saya kira Bang Zuma bukannya menjawab argumentasi saya ya, tapi menghindari lalu lari pada Adam bertobat. Saya tidak peduli Adam bertobat atau tidak bertobat, tapi yang saya ingin tekankan, Adam memang melakukan dengan kehendaknya dosa itu, tapi
Allah tahu hal itu pada minus tak terhingga, bagaimana mungkin Adam tidak melakukan? Kalau Adam tidak melakukan, rencana Allah gagal. Dan itu nabrak Ayub 42 ayat 1 dan 2 yang tadi sudah saya bacakan. Jadi Allah tahu itu, yang dia ketahui itu pasti terjadi. Allah tahu Adam bakal jatuh. Pasti Adam jatuh. Kalau pasti jatuh, itu tertentu. Kalau tertentu, itu ditentukan, tidak bisa tidak. Apakah terjadinya itu nanti melalui free will-nya Adam atau apapun godaan setan. Tapi pokoknya itu masih terjadi. Jadi, bentar. Saya kira tidak dijawab argumentasi saya. Kalau Allah itu tahu pasti terjadi, kalau pasti terjadi itu tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Saya mengatakan Allah menentukan. Bang Suma tidak setuju? Tolong berikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin sejak minus tak terhingga sudah tertentu Adamnya jatuh, dan juga sudah tertentu semua peristiwa yang lain. Lalu ini jelas berhubungan dengan apa yang dalam Kristen disebut predestinasi ya. Cuma predestinasi itu seringkali dalam urusan keselamatan. Dan kalau yang tadi saya bicarakan itu predestinasi dalam arti luas, mencakup segala sesuatu. Nah sekarang kalau predestinasi dalam urusan keselamatan, saya akan membacakan Roma pasal 9. Roma 9, saya akan bacakan mulai dari ayat 10 dan seterusnya ya. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi era Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Kata-kata ini sebetulnya salah, sebetulnya berdasarkan dia yang memanggil. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Perhatikan, Tuhan tidak mengasihi semua. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dia memilih Yakub, dia tidak memilih Esau. Dan itu sudah dilakukan sebelum anak-anak itu dilahirkan. Belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi Allah memilih itu kasarnya semaunya dia. Dia mau pilih si A, dia pilih si A. Dia tolak si B, dia tolak si B. Dia memilih Yakub, dia membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Adanya pertanyaan, apakah Allah tidak adil membuktikan adanya predestinasi. Dari semula orang itu dipilih siapa yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka. Ini teologi dari Calvinisme ya. Saya seorang Calvinis. Kalau saudara bertemu dengan orang yang Armenian, maka ceritanya akan lain. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau. Membangkitkan itu bukan maksudnya dibangkitkan dari orang mati ya, tapi memunculkan ke dalam sejarah. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Firaun jelas ditegarkan, tapi akhirnya dia dibinasakan. Tapi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia menegarkan siapa yang dikehendakinya. Semua tidak tergantung kehendak orang, usaha orang, tapi tergantung kemurahan hati Allah. Dia akan menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan. Dia akan bermurah hati pada siapa dia mau bermurah hati. Kalau Bang Suma mau kesaksian saya ini tidak lahir dari keluarga Kristen ya. Tidak ada satu yang Kristen. Saya lahir dalam satu keluarga kafir, 10 orang dalam keluarga semua kafir. Bukannya kami komunis ataupun ateis, tapi kami tidak religius.
Jadi boleh dikatakan tidak punya agama, kalaupun saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi saya tidak punya agama. Dan saya tidak ke gereja. Saya bahkan ada sedikit kebencian kepada Kristen. Satu orang tante saya yang begitu fanatik dengan Kristen, setiap datang ngomong gereja, ngomong Yesus, dan jengkelnya setengah mati saya kalau dia datang ke rumah saya masuk kamar, saya tinggal. Tapi pada waktu saya di tingkat 2, saya di ITS, saya ada dapat problem dalam studi saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Karena saya sekolah di sekolah Kristen, ya sudah berdoa kepada Yesus. Dan ajaib, saya pikir saya pasti tidak lulus pada satu ujian itu. Ternyata saya lulus. Saya tahu bahwa saya lulus bukan karena saya pintar. Saya lulus bukan karena saya belajar, sekalipun saya memang belajar. Saya lulus karena Tuhan menjawab doa saya. Dan itu kali pertama dalam seumur hidup saya, pada usia sekitar 19 tahun. Saya merasakan bahwa Tuhan cinta pada saya. Dan itu mulai mendorong saya untuk pergi ke gereja. Kalau dulunya saya pergi ke gereja hanya cari cewek, saat itu saya mulai pergi ke gereja mencari firman Tuhan, betul-betul mencari firman Tuhan. Jadi bukan saya mencari Tuhan, Tuhan mencari saya. Nanti saya akan berikan ayatnya. Dan saya mencari Tuhan, cari pendeta-pendeta yang khotbahnya bagus. Dan pada saat itu banyak khotbah-khotbah pendeta yang khotbahnya penuh dengan penginjilan. Dan saya mendengar Injil itu. Dan saya lalu percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kebablasan malah jadi hamba Tuhan. Apa yang dulu saya benci, kok bisa tahu-tahu saya jadi Kristen? Bahkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah kepingin jadi pendeta. Saya tidak pernah kepingin jadi Kristen. Tapi kalau Tuhan memilih saya, tidak bisa tidak. Pilihan Tuhan itu tidak bisa gagal. Rencana ke Allah itu tidak bisa gagal. Dia punya predestinasi untuk saya. Dan puji Tuhan, saya dipredestinasikan untuk selamat. Orang-orang yang dipredestinasikan untuk binasa, sampai mati pun tidak akan percaya kepada Kristus. Tidak akan menjadi orang Kristen. Mau diinjili 1000 kali pun dia tidak akan percaya. Jadi karena saya itu Kristen, itu saya yakin Tuhan memilih saya. Dan lalu melahirkan saya dan memberikan saya iman. Iman itu anugerah ya. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya kepada Kristus dan menderita itu satu paket. Kalau jadi orang Kristen itu pasti banyak penderitaan. Setan menyerang dan sebagainya, banyak penderitaan. Sejak saya Kristen, apalagi sejak saya jadi hamba Tuhan, penderitaan itu luar biasa banyaknya. Kalau saya percaya kepada Kristus, saya mesti menderita untuk Dia. Tapi di sini saya tidak persoalkan penderitaan dulu. Saya cuma tekankan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristus untuk karunia. Kalau tidak dikaruniakan, kalau tidak diberikan, tidak akan saya bisa menjadi percaya. Yesaya 18 itu memang orang yang berbuat dosa yang dihukum dan sebagainya. Tapi sudah pernah saya jelaskan ada perkecualian. Dosa Adam itu menjadi dosa asal bagi orang Kristen, bagi semua orang. Sehingga semua orang sejak lahir sudah lahir dalam keadaan berdosa. Lalu dosa-dosa orang yang percaya itu ditimpakan kepada Kristus. Dan Kristus dihukum untuk menggantikan orang-orang yang percaya ini. Lalu kebenaran Kristus diperlakukan kepada orang-orang yang percaya.
Kau ada gemanya ya. Jadi kebenaran Kristus diberlakukan orang-orang percaya sehingga saya disebut sebagai orang benar atau orang kudus. Sekalipun hidup saya ini penuh dengan dosa. Ya. Nah sekarang saya tunjukkan Lukas 19 ayat 10. Kenapa kok jadi ada gema ya? Bang Kores, Bang Kevin di mute coba. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pada waktu orang berbuat dosa dan dikatakan terhilang dalam Alkitab itu, bukan orangnya mencari Tuhan, tapi Tuhannya datang untuk mencari dia. Pada waktu Adam berbuat dosa, apa yang dia lakukan? Apakah dia cari Tuhan? Dia bersembunyi. Dan Tuhan yang cari dia, di manakah engkau? Dan Lukas 19 ayat 10 ini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari, dia menyelamatkan. Kalau dia tidak mencari saya lebih dulu, saya tidak akan mencari dia. Inisiatif ada pada dia dan bukan pada saya. Kalau digantungkan pada free will saya tidak akan mencari dia. Seperti tadi saya katakan, saya ada semacam kebencian terhadap Kristen dulu. Lalu orang Farisi yang menjadikan salib Kristus dan sebagainya. Pendeta, Afwan, dikit. Kembaliin ke tema ya. Temanya kan penyaliban tuh. Lanjutin ke sana arah argumennya, silahkan. Ini orang Farisi menjadikan salib itu, saya tidak habis pikir kenapa itu bisa diucapkan ya. Karena bagaimana bisa orang Farisi? Paulus memang dulunya Farisi, tapi dia jadi Kristen. Jadi saya cuma tolong dijawab argumentasi saya karena saya yakin Bang Suma tidak menjawab, cuma menghindar. Lalu membicarakan pertobatan Adam dan sebagainya. Saya tidak butuhkan pertobatan Adam. Kalau Allah tahu, itu pasti terjadi. Kalau terjadi itu pasti tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib dan mengetahui sesuatu yang nampak. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in alim. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Allah dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Tapi alangkah bejatnya ketika Tuhan yang menentukan seseorang untuk jahat. Memilih ini untuk jahat, memilih ini untuk baik. Jadi Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan Pak Pendeta. Kebenaran itu semuanya sudah diserahkan semuanya kepada manusia. Adam sudah diberikan lebih awal. Silakan kamu makan. Tapi jangan kau makan yang satu ini. Kan sudah dikasih pilihan. Tapi dia tetap makan. Apa yang terjadi kemudian? Ya kena dia imbasnya. Karena dia yang memilih itu. Kan sudah dikatakan jangan kamu makan. Tapi dia makan. Berarti dia yang memilih. Bukan Tuhan yang memberikan pilihan kepadanya. Tapi Allah tahu. Sebelum Adam memilih, Allah sudah tahu Adam nanti akan kelak jatuh di dalam dosa. Tetapi bukan berarti begitu Allah tahu, lantas Allah datang. Hei, jangan kau lakukan dosa. Oh, nggak bisa kayak begitu. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi kejahatan di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada kejahatan di atas muka bumi ini, berarti tidak akan ada kebaikan di atas muka bumi ini. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, ya tidak ada surga. Harus berimbang. Maka kita diberi akal untuk memilih antara kedua pilihan yang Tuhan kasih. Nah, ketika Pak Pendeta mengatakan kemudian bahwasanya Bapak tadinya benci kepada Kristen, kemudian doa. Pak, apa yang Bapak ceritakan kesaksian kayak begitu? Semua juga agama lain mengalami yang kayak begitu.
Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Pesan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku. Nah, tante bapak datang membawa namanya ke rumah. Yesus, Yesus Tuhan. Waspadalah kepada dia. Kata Yesus itu jelas dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau mengikuti mereka. Bapak lah malah mengikuti. Padahal Yesus mengatakan jangan kau ikuti orang-orang yang membawa namaku. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa orang Hindu juga, orang Buddha juga, bahkan ateis, bahkan orang yang tidak bertuhan pun mengalami keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakoni. Kemudian terkait dengan penyaliban ini, ya, bahwasanya kembali kita mengurai, penyaliban bagi Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Satu, nggak bisa dirubah itu. Bisa dirubah. Ulangan 21 nomor 23. Yang kena kutuk adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Itu jelas, tidak bisa kita ganggu gugat apa yang sudah menjadi kesepakatan Tuhan terhadap apa yang menjadi ketetapannya. Kemudian Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima kutuk, orang yang menerima suap adalah orang yang menerima kutukan. Kemudian orang yang menerima suap adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Yudas kemudian dalam Yohanes 12 nomor 6 adalah orang yang menerima suap, maka dialah yang terkutuk. Sedangkan ketetapan Tuhannya adalah orang fasik dan pengkhianat harus menjadi ganti bagi orang yang kemudian jujur dan orang yang benar. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang jujur, atau dia ini orang fasik? Kalau saudara mengatakan bahwasanya ada pengakuan saudara tadi mengatakan bahwa manusia tidak bisa menebus manusia. Manusia tidak bisa menebus orang lain. Maka Kristus harus turun untuk menebus dosa orang lain karena dia satu-satunya orang yang suci. Justru kalau Yesus itu orang yang suci, maka dia haram hukumnya untuk disalibkan. Tak boleh dibunuh orang yang benar, Pak, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen boleh, karena itu ajaran di luar daripada agama Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Matius 4 nomor 6, iblis datang, Pak. Iblis datang kemudian mengatakan mencobai Yesus. Apa pencobaan yang dilakukan kemudian oleh iblis kepada Yesus? Dikatakan begini, wahai Yesus, sini aku bawa kau ke atas bumbungan bait suci. Buang dirimu ke bawah. Jika kau betul adalah anak Elohim, dalam hal ini hamba yang suci, orang yang taat, yang diutus, kemudian orang yang diurapi, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau Yesus ini benar-benar adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba yang suci, orang pilihannya, maka dia akan diselamatkan dari penyaliban. Karena dia adalah orang yang suci, dia adalah anak Elohim. Kata iblis, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab yang tertulis itu berbunyi, malaikat akan diutus untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 jelas sekali di situ tertulis bahwa apa yang dikatakan oleh iblis ini itu betul adanya dan tidak bisa kita pungkiri. Mazmur 91 berbicara mengenai anak Elohim, dan ini adalah nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikatakan? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sampingmu, tetapi mereka tidak akan menimpahmu. Nah, ini tertulis di Mazmur 91. Engkau hanya menonton pekerjaan orang-orang yang fasik. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat, Yesus anak Maria diangkat,
Dia hanya menonton orang fasik yang menggantikan dia di salib. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan, orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang yang benar terangkat ke langit. Dan kata Tuhan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yesus Tuhan mengatakan, dikatakan sini, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam dan sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, dikatakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menyentuh kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba, iblis mengatakan kepada Yesus, wahai Yesus, buang dirimu ke bawah. Jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau dengan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis. Apa kata nubuatan tentang Yesus? Matamu hanya menonton orang-orang fasik. Lalu di data nomor selanjutnya dikatakan, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dalam kesalehannya dia berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Berarti dia tidak menyentuh mati. Berarti dia terangkat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur berarti dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai hari ini. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan diberi rizki di sisi Allah. Dengan panjang umur aku selamatkan engkau. Diangkat ke langit dan hanya menonton orang-orang yang fasik yang sedang disalibkan. Ini data, Pak. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau menatang di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16 adalah perlindungan Tuhan yang mutlak harus diterima oleh Yesus. Kalau Yesus itu adalah anak Elohim, wajib hukumnya. Maka Yesus dikatakan, meskipun 10.000, meskipun 1.000 di kananmu, di kirimu, dia tidak akan menyentuhmu. Betul, Yesus terangkat, alias Nabi Isa alaihissalam terangkat. Yang menggantikan juga Yesus namanya. Tetapi yang menggantikannya itu adalah orang fasik pengkhianat. Ini nubuat untuk Yesus. Mazmur 91 berdasarkan pencobaan iblis kepada Yesus pada saat Yesus diangkat ke bait suci. Demikian, Pak. Jadi jelas sekali kalau Bapak mengimani penyaliban, ya silakan karena Bapak adalah Kristen. Tapi orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai salib terhadap orang suci, melainkan penyaliban itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku dosa, kepada orang fasik dan pengkhianat. Dan Islam kemudian datang meluruskan bahwa sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Oke, silakan Bang Kores diambil alih hal ini.